Oke, jadi sekali lagi ya teman-teman, selamat sore menjelang malam. Untuk yang online juga, untuk teman-teman yang sudah hadir, yang baru hadir bisa hidupkan facecam-nya, wajib. Jadi saya akan kembalikan, saya ulang lagi. Jadi pertemuan minggu lalu kita sudah belajar sedikit ya tentang rebranding. Jadi seenggaknya teman-teman sudah tahu apa itu rebranding. Apa yang membedakan mata kuliah ini dan mata kuliah visual identity yang waktu kemarin teman-teman ikuti. Nah, hari ini akan saya bahas lebih dalam lagi apa perbedaannya. Jadi nanti saya akan breakdown lagi ya. Apa itu brand identity? Kalau masih ingat ya teman-teman, mungkin yang catat atau yang dengar yang kemarin, brand identity dan juga visual identity. Nah, kalau rebranding ya, rebranding yang total yang saya minta yang Revo, nanti juga saya beritahu juga hari ini. Jadi hari ini semua ya. Hari ini kita akan kenyang teman-teman. Jadi bagaimana prosesnya, jenisnya, sampai metodologinya untuk merancangnya nanti kita belajar hari ini semua. Makanya saya bilang hari ini jangan ada yang absen. Kalau absen rugi. Ya. Jadi teman-teman hari ini kita belajar semua tentang rebranding supaya teman-teman nggak tersesat. Karena beberapa kasus masih bingung, Pak, apa sih bedanya rebranding dengan visual identity? Ujung-ujungnya kita ngerjakan yang sama, ngerjakan GSM lagi. Nah ini makanya teman-teman di pertemuan kedua itu wajib hadir. Ya pertama dan kedua wajib hadir supaya tahu apa bedanya. Supaya nanti teman-teman waktu mengajukan proposal juga tahu apa perbedaannya. Karena nanti proposalnya kalau misalnya tidak sesuai pasti saya tolak. Ya. Jadi itu kita akan belajar dulu pertama kita mendengar pengertiannya dulu dari brand identity dan visual identity. Ya, apa yang membedakannya dan apa yang akan kita buat nantinya, ya, jenisnya dan metodologinya. Model perancangannya, bagaimana cara merancang, ya. Oke, sekarang kita akan mulai teman-teman. Udah siap semua? Siap ya? Yang itu oke, sudah ada ya. Yang online itu masih 4 ya. Harusnya berapa ya? Teman-teman yang online udah sorry. Yang online itu 4 orang ya? 4 orang aja. Oke. Sudah yang online sudah masuk semua nggak di grup WA? Sudah. Sudah. Sudah ya? Oke. Saya akan share teman-teman. Nah ini ya teman-teman sudah kelihatan semua. Jadi kita akan rebranding. Kita harus belajar dulu brand identity dengan visual identity bedanya apa. Ya. Kita akan ngomongin dulu. Kemarin rebranding masih ingat nggak? Masih ingat rebranding minggu lalu? Pengertiannya? Apa rebranding pengertiannya? Wes sebelum saya mulai wes, rebranding pengertian. Saya ulang dulu dikit ya, supaya nggak tersesat. Apa rebranding minggu lalu? Kasih mic-nya wes, tolong. Oh saya baru kenal kamu ya, siapa ya kamu? saya baru lihat mukanya. Kenalan dulu, siapa namanya? Uh, Selamat malam, nama saya Dwiki Maulana Luda, biasa dipanggil Diki. Diki, Ya, RPL. RPL Pak. Oh, Dulu saya dari Awareness Education Center, Ernest Malang. 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 Ya, oke. Tolong, apa rebranding? Ayo Mbak, silakan. Rebranding brand baru atau dibuat kembali Membuat kembali sebuah sebuah brand. brand. Ya udah, oke. Udah selesai kan? Rebranding, membuat sebuah brand, membuat ulang baru, ya sebuah brand. Nah, kita ngomong kalau brand, kan kita ngomong branding. Nah, ini branding teman-teman. Silahkan bisa dilihat di layarnya. Kita membangun brand tadi kan, itu branding. Nah, di dalam branding itu kita bagaimana mendesain, merencanakan, mengkomunikasikan, membangun sampai membuat image-nya, ya reputasinya dari sebuah brand, ya. Kalau branding, kita nggak ngomong hanya selalu brand, teman-teman. Kalau branding pun bisa ngomongin membangun image sebuah brand. Misalnya apa? Personal branding juga bisa. Contohnya apa? Saya bisa membrandingkan diri saya sebagai apa? Atau kalian. Jadi branding itu adalah kita membangun, ya, mendesainnya, kita merencanakannya, kita mengkomunikasikannya. Intinya kita membangun, teman-teman. Ya reputasi, image, ya.
Makanya ada yang namanya brand imaging, ya, kita bagaimana mengimage-kan, ya, brand image, ya, reputasi, citra kita. Ya, jadi kita membangun teman-teman, branding itu dibangun dan dirancang. Nah, dalam kasusnya kita pasti ada brand, bahkan personal pun ada. Namanya personal branding. Contohnya apa? Ya personal brandingnya Pak Sean misalnya. Personal brandingnya apa? Oh kacamata, rambutnya ke kanan, berdiri. Soalnya kalau rambut saya nggak saya dirikan nanti saya kayak opa-opa Korea ya, ponian soalnya. Ya makanya kalau nggak nanti kayak opa-opa, capek saya dikejar-kejar ya. Enggak bercanda. Ya, atau gayanya seperti apa? Oh, bajunya hitam-hitam terus. Stylenya seperti ini. Ya, kacamatanya gini, jam tangannya gini. Itu yang kalian gunakan misalnya. Yaitu membrandingkan itu secara visual. Tapi branding juga ada di dalamnya dari kelakuanmu, sifatmu. Nah, itu brand identity-nya, teman-teman. Jadi branding itu seluruhnya, ya. Minggu lalu sudah saya gambar apa belum nanti saya agak lupa. Ya, jadi intinya nanti akan saya gambarkan di terakhir branding itu brand identity dan visual identity. Jadi dari yang dilihat dan yang di dalamnya, kalau contohnya kalau di brand itu visi misinya, filosofinya, segmentasinya, targetnya, bahkan sampai positioningnya itu adalah brand identity-nya. Ya jelas ya. Jadi beda, itu di dalamnya. Visi misinya, filosofinya, targetnya siapa, itu brand identity-nya. Sampai nama itu brand identity. Tapi kalau bisa dilihat, nah itu visual identity-nya. Oh seperti ini mukanya. Ingat ya kalau di perusahaan, di brand, logo adalah muka dari perusahaan. Logo adalah muka dari sebuah brand. Kalau kita ngomongin perusahaannya. Ya, jadi logo itu adalah mukanya. Kalau saya personal branding ya muka saya ini muka saya. Ya. Kalau ini kalau jadi perusahaan ini logonya. Ya muka itu harus logo. Ya seperti itu ya. Dan bisa dilihat. Oke, intinya branding. Nah, di sini wes gak usah dicatat itu cuma tulisan aja, kalian baca aja. Image. Branding itu image. Ya. Branding itu image. Jadi kalau kita rebranding, kita mengubah apa? Image-nya. Mengubah image bukan hanya dari visual, tapi juga dari dalamnya bisa. Makanya nanti dibedakan. Oh, yang hanya rebranding cuma redesign logonya, nanti itu yang Evo yang biasa, yang minor. Tapi kalau yang total sampai ke jeroannya, ke dalam-dalamnya, sampai ke brand identity-nya itu yang revolutionary. Nanti kita pelajari juga hari ini. Tapi intinya kalau rebranding kita mengubah image-nya, entah dari visual maupun sampai ke brand identity-nya. Semua bisa dirombak. Nama boleh dirombak enggak, Pak? Silakan. Positioningnya boleh dirombak apa? Silakan. Targetnya boleh nggak dirombak? Silakan. Kalau kemarin kalian yang di visual identity, kalian yang fokus ke logo, iya kan? Ke muka, ngubah muka. Ya, intinya logonya diubah, logonya gini, logo. Kita ngomongin muka atau visual. Tapi kalau di mata kuliah ini sampai ke jeroannya, sampai ke targetnya mungkin bisa dirubah. Kenapa bisa di targetnya dirubah? Oh siapa tahu karena memang ini nggak laku produknya. Siapa tahu ternyata waktu kalian analisa STP-nya misalnya targetnya salah nih. Di segmentasinya salah. Di segmentasi itu masih ingat ya ada 4 ya. Segmentasi itu ada segmentasi demografis, ada segmentasi geografis, ada psikografis sama behavioral ya perilaku. Nah siapa tahu ternyata itu salah misalnya. Di demografisnya sama geografisnya ini daerahnya misalnya di daerah Araya, tahu ya Araya ya. Perilakunya gimana? Atau di mana ya? Di Sukun, guys. Di Sukun perilakunya gini, sama di Araya beda kan? Beda kan perilakunya, sama-sama di Malang tuh geografisnya, tapi perilakunya berbeda. Nah, brand ini membangun yang harusnya targetnya untuk ke Araya, menengah ke atas misalnya. Harganya mahal-mahal, tapi dibuka di Sukun misalnya. Gak laku akhirnya. Kenapa? Karena perilaku orang sana berbeda dengan yang di Araya misalnya. Ya, atau ini yang pernah ke Surabaya siapa? Yang sering ke Surabaya? Pernah ke Surabaya nggak? Pernah. Kalian tahu ini nggak? Tahu Citraland? Surabaya Barat? Tahu ya? Lihat Surabaya Barat dengan Surabaya Utara. Itu jomplang. Kok jomplang Pak? Nanti kalau nggak tahu ke Surabaya aja ya. Surabaya Barat tuh Citraland, wah gedungnya di mana-mana. Rumahnya nggak tahu tuh rumahnya pembantunya meninggal apa nggak ya? Itu rumahnya gede-gede loh di Surabaya Barat.
Dan dengan Surabaya Utara misalnya. Itu aja sudah berbeda dari geografisnya, dari psikografis. Perilaku behavioral pun berbeda. Misalnya kamu buka brand menengah ke atas yang harganya mahal, sekali minum misalnya kopi harganya 60.000, buka di Surabaya Barat, orang komen nggak? Enggak. Tapi kamu buka di Surabaya Utara misalnya, laku apa enggak? Oh, enggak laku ternyata. Nah itu dari situ bisa kalian analisa, segmentasinya salah. Nah itu yang kalian rombak misalnya. Oh salah segmentasi, kalian rubah. Itu dalamnya, bukan hanya logo artinya. Paham ya? Segmentasinya salah nih. Ya udah saya ganti. Harusnya yang jual ini saya turunin, targetnya nengah ke bawah. Ganti segmentasi. Segmentasi ganti, targetnya berubah enggak? Berubah. Namanya kan STP, ya kan? Segmentasi target. Ya segmentasi berubah, targetnya berubah. Kalau targetnya berubah, P-nya berubah juga. Apa P-nya? Positioningnya berubah. Jadi STP-nya berubah. Nah, kalau berubah itu jeroannya berubah, brand identity-nya berubah. Sehingga nanti logonya bisa ngikuti. Logo hanya mengikuti kok di mata kuliah ini. Yang paling penting tuh brand identity-nya, ya. Intinya image-nya. Nanti kita akan pelajari, oh Pak, kalau gitu cuma tentang target-target. Enggak. Bisa juga dari SWOT-nya misalnya, analisa SWOT. Tahu strength ya? SWOT itu strength, weakness, opportunity, sama threat-nya. Oh kalian lihat strength-nya atau lihat opportunity-nya. Zaman sekarang orang lagi suka makanan-makanan Korea, tapi yang saya jual makanan Jawa misalnya, mie Jawa, tapi nggak laku. Ya udah saya mau ngubah ke opportunity-nya ini. Jadi makanan-makanan Korea, makanan-makanan Jepang itu ngubah target, ngubah positioning-nya dari makanan mie Jawa menjadi mie Korea itu apa namanya? Ramyeon gitu misalnya. Samyang, ya gitu. Jadi berubah sama-sama mie, tapi berubah positioningnya. Kenapa? Karena ngelihat dari pasarnya, ngelihat dari apa? Opportunity-nya misalnya. Jadi itu semua dianalisa. Yang dianalisa apa? Dalamnya. Itu akan contoh sedikit kasus yang akan kalian lakukan hari mendatang. Ya, tugasnya akan seperti itu. Karena kita akan studi kasus, benar-benar studi kasus. Karena kalian SKS-nya 4. Ya, 4 praktek. Prakteknya 3, teorinya 1. Ya. Oke, itu sedikit tentang image. Nah, di sini kalian membuat brand identity itu mencakup keseluruhan, jadi citra dan nilainya, ya, value dari sebuah identitasnya. Oke, langsung. Nah, di sini komponennya apa kalau gitu, Pak? Komponennya brand identity ini, saya masih ngomongin brand identity ya. Komponennya apa? Bisa nama. Nama itu brand identity loh. Bisa slogan, tagline-nya. Bahkan nanti waktu rebranding kalian bisa ganti nama. Boleh nggak Pak ganti nama? Silahkan. Kayak tadi, mie Jawa menjadi mie Korea. Ganti nama nggak? Ganti. Misalnya namanya mie Cak Min gitu. Mie Cak Min karena orang Jawa kan. Masa ganti posisinya ke Korea gak ganti nama? Iya kan? Pasti ganti kan? Apa namanya? Pak Ping Ming. Pak Ping Ming. Nah gitu. Jadi diganti namanya silahkan. Bahkan slogan boleh nggak Pak tagline-nya? Silahkan diganti. Ya. Kalau saran saya rebranding untuk yang besar, slogan dan nama itu harus diganti. Karena kalian membuat yang baru misalnya. Ya. Suara mereknya ya. Terus ada pengalaman pelanggan itu nanti kalian belajar apa itu maksudnya apa Pak? Kalian nanti belajar di manajemen, tapi kita nggak ngambil ya, kita nanti fokusnya ke visual identity-nya, untuk perancangan dari brand identity-nya. Itu ada brand love, ya segala macam. Lalu tujuannya apa? Menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan, membedakan merek dari pesaing. Jadi itu menciptakan emosional, oh ini membedakan. Karena kan intinya di dalamnya, ya menciptakan visi misinya, filosofinya, ya untuk pelangganmu, pelanggan tetap misalnya, oh ini jual apa dan lain-lain. Nah, jadi sesuaikan itu dari brand identity. Nah, elemennya apa? Elemennya bisa nama, tadi saya bilang slogan, visi misi, nilai, bahkan sampai ke sejarahnya. Kalian boleh jual sejarah kok. Makanya kalau kalian lihat ada brand-brand yang IS 1945 misalnya, ya kan? Nggak apa-apa. Kalian jual, oh ini brand lama nih, ini brand ini. Nggak apa-apa. Kalian jual sejarahnya. Itu identitas brand, teman-teman ya. Bisa nama, slogan, visi misi, nilai. Itu bisa tambah lagi tuh STP-nya ya. Targetnya siapa, positioningnya apa. Intinya di dalamnya. Di dalam sebuah brandnya yang tidak dilihat pastinya. Ya. Nah ini penting teman-teman. Jadi karakter dari brand identity. Jadi karakter dari brand identity itu harus ada 5 ini. Ya. Bagaimana dia harus memorable,
bagaimana dia harus meaningful, bagaimana dia harus transferability, adaptability, sama protectability. Ya, kita akan belajar sesuatu. Bagaimana nanti saya minta kalian akan merancang brand identity yang seperti ini. Ya, bagaimana dia bisa mudah diingat atau ada artinya, ya, atau transparan, bisa beradaptasi dan juga aman. Itu Indonesianya ya. Jadi kita akan mungkin yang catat bisa langsung ya. Nah, ini memorable. Apa itu memorable? Jadi ini mudah diingat atau dikenali. Nah, ini membangun sebuah brand awareness. Ya. Jadi kalian harus jelas targetnya siapa, positioningnya siapa. Ya, harus tahu positioningnya apa, positioningnya apa, harus jelas. Jadi secara nggak langsung brand awareness itu misalnya kamu numpang lewat nih di Jalan Sudimoro. Oh, ini ada brand ini yang jual sepatu misalnya. Oh, ini jual kopi-kopian yang rasanya gini. Nah, itu memorable, sudah memberikan brand awareness, ya, kesadaran merek kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi harus ada itu di brand identity kalian. Ya, membangun itu memang agak susah. Ya, itu supaya mengikatkan kita dengan pelanggan misalnya yang tadi saya bilang brand identity. Jadi lebih dalam. Ya, lalu meaningful, ya, kredibilitas dan daya sugestif. Jadi ada artinya, ya, ada kredibilitas dari namanya misal contohnya, ya. Jadi di situ bisa menarik juga, ya. Ada image-nya ada jelas, ya. Itu nanti meaningful dari brand identity ke visual identity jatuhnya. Lalu transferability. Nah, di sini bersifatnya mobile. Maksudnya produknya apa? Produknya bisa ditaruh dimanapun. Ya, harus bisa taruh dimanapun, geografis dimanapun. Yang kemarin sempat susah itu adalah contohnya tahu mie gacoan kan? Mie gacoan itu sampai ganti nama produknya, saking tidak transferability-nya. Kalian tahu nggak dulu mie gacoan dulu nama menunya apa? Mie setan, mie iblis. Sekarang ganti nggak? Sekarang apa? Mie gacoan, mie kompimpa. Kenapa? Kalau di Jawa Timur itu biasa, nyantai, ceker setan, iblis. Di Jawa Timur nggak tahu ya kenapa suka sekali sama setan sama iblis ya. Tapi kalau taruhnya kira taruh di misalnya di Aceh, oh dibakar, ya nggak boleh. Jadi dia tidak bisa ditaruh, brand ini tidak bisa mobile, tidak bisa transparan, tidak bisa kemanapun. Nah itu nggak baik teman-teman. Jangan buat brand yang seperti itu. Ya, jadi bisa geografisnya dimanapun bisa ditempatkan. Contoh yang baik itu yang sekarang itu mungkin dari dulu ya, brand-brand luar negeri yang bisa diterima dimanapun akhirnya. Bahkan jadi culture kita. Ya misalnya makanan-makanan cepat saji itu kan bukan dari Asia kan? Dari mana? Dari luar kan? Tapi di Asia menjadi sebuah culture. Misalnya kayak di Jepang. Jepang kalau Natal makannya tahu nggak? Makan KFC mereka. Mereka Natal pakai KFC. Natal loh itu. Makan KFC. Budayanya itu culture. Nah, bagaimana brand itu harus bisa mobile. Itu salah satu bentuk yang kuat, ya, brand identity yang kuat. Kalau kalian bisa buat seperti itu. Lalu adaptability, jadi di sini bersifatnya fleksibel, jadi gampang dan mudah diperbaharui. Ya, misalnya mau diubah apanya, gampang bisa disambung dengan apa, nah itu bisa lebih fleksibel lah intinya. Ya, brandnya bisa fleksibel, bisa menjadi bapak perusahaan misalnya, jadi ada anaknya, misalnya bisa ditambah, jadi bisa brandnya itu bisa kuat ya. Oh dia mau buka cabang berikutnya misalnya, nah itu bisa kalau bisa ya brandnya. Misalnya nih brandnya utama punya anak-anak lagi, contohnya ya intinya atau enggak diperbaharui ya bisa disesuaikan dengan konteks atau menjadi sponsor dimanapun, nah itu bisa masuk itu juga bisa. Nah dan yang terakhir ini yang penting juga protectability, bagaimana harus membuat brand yang aman. Penting, kalian harus membuat brand itu yang aman teman-teman. Maksudnya aman gimana? Ya benar-benar aman. Contohnya dari nama, dari logo, semuanya harus aman. Makanya kalau kalian tahu, kalau kalian membuat brand, kalian harus daftarkan. Tahu ya? Daftar di mana? DJKI, ya itu ya. Jadi intinya daftar nama brandnya. Brand kalian terus didaftarkan, biar aman. Contohnya apa Pak? Yang nggak aman, contohnya kasusnya seperti, ini saya lupa masukin ya.
Contohnya seperti kayak geprek bensu. Tahu ya? Bensu, bensu itu sebenarnya ada duluan brandnya. Selain geprek bensu itu ada duluan. Akhirnya dia mau pakai nama itu tau nggak? Mereka bayar. Kalau nggak salah kemarin 1 miliar ya. Beli nama 1 miliar. Ya, mending beli nama saya aja. Enggak, jangan ya. Saya ganti nama aja langsung ya. Ambil 1 miliar enggak. Jadi brand itu harus aman. Ya, brand identity. Tadi saya bilang brand identity salah satunya nama. Nama itu harus aman, teman-teman. Jadi cari ini nama ini ada yang sama apa enggak misalnya. Ya, atau sudah ada yang ambil atau enggak. Ya. Jadi itu bisa harus aman, ya. Oke. Terus contohnya yang kemarin itu ada yang di luar negeri. Kalian tahu ini enggak? Firefox tahu enggak? Firefox tahu ya? Nah, itu dulu namanya Phoenix. Cari aja. Cari aja di internet. Itu namanya Phoenix loh. Nah, Phoenix itu ternyata sudah ada brandnya. Akhirnya mereka rebranding total. Namanya dirubah sampai logonya dulu Phoenix, literally Phoenix. Tahu Phoenix ya? Phoenix itu burung api yang nggak bisa mati itu loh. Nah, akhirnya berubah semua sampai ketemunya Firefox itu. Rebranding total, nama sampai visualnya. Ya, bagaimana itu penting brand identity itu. Ya. Jadi brand itu harus aman juga salah satunya. Oke. Nah, ini sekarang kita ngomongin tadi brand ya. Tadi ngomongin brandnya, bagaimana harus aman, harus namanya seperti apa dan lain-lain, harus meaningful. Jadi nama, oh ya, nama jangan ingat ya, teman-teman, menentukan nama itu penting di dalam sebuah brand. Kenapa? Karena itu bisa mewakilkan. Ya tadi meaningful kan? Iya, dan memorable. Nama itu penting loh ya dalam sebuah brand. Dan itu brand identity ya, bukan hanya visual. Belum belum visual, kita ngomongin brand identity. Di sini ada yang punya usaha nggak? Ada yang punya usaha atau jalan? Nah itu Mbak, nama usahanya apa? Bongpai Kasdut. Apa itu? Bong? Bongpai itu makan Cina itu Pak. Oh Tionghoa. ya. Nah Kasdut itu nama panggilan ayah saya selaku pemiliknya. Nah itu kan ada artinya kan? Karena kamu jualan pasti jualannya dari nama. Oh jadi jualannya makam-makam Cina kan? Ya. Nah ya wis, itu sama panggilan bapaknya. Jadi punya bapakmu. Ya. Nanti kalau diturunin rebranding kamu, namamu. Panggilanmu siapa? Anjani. Panggilan? Anjani. Panggilan Anjani, Iya. Anjay aja. Kepanjangan Anjani. Ya misalnya bonsai Anjaini. Nah, gitu. Ya, dari nama itu penting teman-teman ya. Ya, jadi nama itu bisa mewakilkan brandnya misalnya. Ada artinya. Jangan, aduh namanya ngasal Pak. Numpang lewat aja terus lupa besoknya. Gak mungkin, gak boleh gitu ya. Itu brand. Oke kita lanjut. Tadi ke visual. Nah ini fokusnya sekarang ke elemen visual. Wes titik. Beda kan yang tadi? Di sini visual identity. Kok 2 kali identity-nya? Baru sadar saya. Visual identity. Wah, situ lagi ngantuk ya. Ya bagaimana ini teman-teman, visual identity itu adalah elemen visual, sudah. Fokusnya kepada visual, elemennya visual. Visual itu apa? Bisa dilihat. Visual ya. Visual itu bisa dilihat. Nah ingat, kita anak DKV, desain komunikasi visual. Bagaimana kalau kita ngomongin visual identity, ya bagaimana visual yang kita buat harus bisa mengkomunikasikan, kan DKV. Bisa mengkomunikasikan elemen-elemen visual yang kita buat, bisa mengkomunikasikan. Yang saya bilang tadi, mukanya di brand itu adalah logo. Jadi logo harus bisa mengkomunikasikan. Itu penting. Bisa mengkomunikasikan, bisa mempresentasikan brand identity-nya. Jelas nggak? Jadi visual identity-nya, logonya, salah satunya bisa mempresentasikan brand identity-nya. Paham? Nah itu penting. Harus penting. Jadi jangan sembarang buat logo. Makanya nanti tugas kalian akan saya agak sedikit ngoyo. Misalnya, ini kenapa kok buatnya lingkaran misalnya? Kok stylenya kayak gini? Kok pakai tipografi ini? Kok warnanya ini? Nanti akan saya tanya. Ada studi bentuk, studi warnanya. Akan saya tanya semua.
Oh ini mempresentasikan ini Pak, ini Pak, karena sesuai dengan namanya, oh sesuai dengan ininya. Jadi ada filosofinya. Nah, itu tentang ngomongin brand identity-nya saya yang tanya sebenarnya. Dari logo harus bisa mempresentasikan, itu yang paling penting teman-teman ya. Nah, di sini ya komponennya bisa logo tadi sama pengaplikasiannya. Pengaplikasian itu bisa stationery kayak kartu nama ya, bisa packagingnya, elemen visual lainnya. Ya, intinya bisa menciptakan kesan pertama. Kayak super grafik juga sama atau patternnya sama. Iya pattern juga sama. Stylenya apa? Ya itu juga visual bisa dilihat. Dari super grafik pun, dari desain, dari pattern itu bisa menggambarkan brand identity-nya misalnya. Warna bisa nggak Pak? Warna bisa juga. Warna bisa menggambarkan sebuah brand identity-nya. Makanya filosofi warna harus belajar teman-teman ya. Jadi jangan sembarang buat logo itu, oh ini Pak saya, karena pacar saya suka warna biru, saya pilih warna biru Pak. Terus kalau putus gimana? Rebranding. Ya, enggak. Jadi harus ada maksudnya. Intinya warna juga menggambarkan brand identity-nya. Semuanya harus menggambarkan brand identity-nya teman-teman ya. Lalu tujuannya untuk memudahkan pengenalan, menciptakan konsistensi visual di semua saluran komunikasinya. Saluran komunikasi itu medianya ya. Media yang digunakan apa aja, misalnya kayak tadi stationery-nya, atau medianya membuat media advertising-nya, poster, billboard, itu mungkin warnanya sesuai dengan atau gaya desainnya sesuai dengan brand identity-nya ya. Semuanya ngomongin biru warna brand identity-nya, tiba-tiba advertising-nya warna lain, nah kan nggak mencerminkan misalnya. Nah ini tipe-tipe dari logo banyak ya teman-teman, ini gak usah saya ajarin, teman-teman cari sendiri. Jadi saya ngajar di sini udah hampir 6 tahun, artinya karena tahun depan udah 6 tahun ya. Anak-anak itu banyak ngebuat logo, pasti logo tab sama logo mark word ya, pictorial mark sama letter mark itu loh, logo tab sama logo gram. Itu toh, that's it. Jujur ya. Padahal logo, jenis-jenis logo itu ada banyak nggak? Banyak. Ya ini kenapa saya lihatkan supaya teman-teman ya, silakan explore lagi ya. Ada yang abstrak lah, ada yang maskot lah, combination, emblem itu banyak kalau teman-teman. Bahkan nanti ada lagi monogram misalnya, style monogram. Lalu ada lagi stylenya yang ambigram. Ambigram tahu nggak? Logo gimana itu? Jenis logo ambigram tahu nggak apa? Lihat dari ini, bisa dia mau jelaskan? Nah coba, biar kedengaran semua. Kalau menurut saya logo ambigram itu kayak mirroran juga, jadi dibaca bolak-balik tetap sama. Oke, benar. Jadi ambigram itu bisa bolak-balik pun bisa dibaca. Bolak-balik coba bolak-balik. Itu bisa dibaca sama artinya. Nah, itu bisa. Nah, jadi style-style itu banyak teman-teman. Tolong explore lagi ya. Kenapa sebenarnya ini nggak mau tak masukkan, tapi kenapa saya masukkan karena kadang anak-anak ini stylenya itu aja gitu. Maksudnya logo type, logo gram wis selesai tamat ya. Padahal banyak style itu. Ada yang emblem segala tadi ya, emblem. Ada yang maskot, pakai maskot silahkan stylenya. Tapi ingat, semua logo yang kalian buat harus bisa mempresentasikan. Ya, tapi explore lagi jenisnya. Oke, nah ini kesimpulan terakhir aja dari PPT yang ini. Sebelum PPT selanjutnya saya berikan. Ya, makanya hari ini kita agak-agak banyak sedikit ya. Jadi di pertemuan-pertemuan sekarang itu saya akan banyak ngomong, tapi berikutnya akan kalian yang banyak ngomong. Ya, kenapa banyak ngomong? Akan presentasi ke saya. Oke, jadi singkatnya teman-teman itu bisa dibaca. Jadi lebih luas ya aspek-aspek non visual dari merek. Jadi itu brand identity ya. Jadi non visual aspek-aspeknya. Tadi nama, visi misi, filosofi, ya kan? Nah, itu atau target, positioning. Nah, itu non visual semua. Tapi harus kuat. Harus bisa menggambarkan. Ya, harus ada meaningful-nya, memorable-nya, adaptability-nya dan lain-lain tadi, protectability-nya. Nah, tapi kalau visual identity itu harus elemen-elemennya fokus pada visual yang mendukung pengenalan dan persepsi merek. Jadi visual identity-nya tadi saya bilang ya, brand identity, branding ya. Branding itu membuat citra, image ya kan? Nah, jadi kalau digabung branding itu isinya ada brand identity dan visual identity. Oke. Isinya bisa visual identity dan brand identity. Nah, tapi
harus visual identitinya yang menggambarkan brand identitinya. Harus mempresentasikannya. Kalau saya gambar gini teman-teman ya. Belum tak buka, tak gambar sedikit ya. Atau enggak sudah ada? Oh, itu ada sebenarnya, tapi enggak pakai tak buat baru. Oh, salah. Wes tak buat baru wes. Jadi kalau kita ngomongin kayak gini, ya, yang tadi kalau tak simpulkan, ini kan branding ya kan? Nih branding. Tulisan saya bisa dibaca ya? Bisa ya? Tulisannya bagus kok. Karena saya sebenarnya cita-citanya dokter ya, makanya kayak gitu tulisannya. Nah di branding tadi, ya tadi saya bilang pertama ada brand identity, dan apa? Visual. Tak tulis nomor 1, nomor 2. Waktu mata kuliah visual identity, kalian fokusnya ke visual, iya kan? Fokus ke visual. Tapi kalau kita ngomongin fullnya, yang branding, yaitu ngomongin 2 ini. Nah, 2 ini yaitu brandingnya terbentuk. Nah, yang kita fokuskan adalah nomor yang branding, nomor 1. Brand identity-nya. Karena kalau sudah brand identity-nya berubah, kayak tadi ya, brand identity tadi ada nama, iya kan? Nama, aduh jeleknya tulisan. Ada nama, terus apa tadi? Filosofi, ada tagline tadi ya. Apa lagi? Ada filosofi, nama, visi misi, terus ada STP-nya ya. Nah, kalau visual tadi ada logo, ada tipografi mungkin, ada warna, intinya super grafik misalnya. Ya intinya yang bisa dilihat ya. Nah, kalau kalian kemarin kan fokusnya ke logo toh kan? Ya kan? Waktu visual identity ya cuma ini. Nah, kalau rebranding, ingat ya, nih tak sampai tak merah ini, branding. Mata kuliahnya rebranding kan? Artinya dirubah mana? 1 dan 2 yang saya minta. Padahal rebranding juga apa Pak? Bisa nggak Pak? Cuma ini toh Pak? Bisa, redesign toh. Masuknya evolutionary. Masih ingat nggak? Nah, lalu yang kedua, kalau fokus semuanya total itu yang revo. Nanti saya pelajari juga. Nah, jadi intinya yang saya minta yang revo total. Artinya total dari nomor 1 brand identity-nya langsung diubah. Karena kalau brand nomor 1 berubah, nomor 2-nya pasti ngikuti. Apa nomor 2-nya? Visual identity-nya. Pasti visual identity-nya ngikuti. Ya, pasti mengikuti. Kalau misalnya visual identity-nya berubah, belum tentu brand identity-nya berubah. Iya kan? Belum tentu, hanya visualnya yang berubah. Tapi kalau brand identity-nya yang berubah, visual identity-nya, contohnya logo, pasti berubah. Karena apa? Karena visual identity harus mempresentasikan brand identity. Paham? Tapi kalau visual identity-nya yang berubah toh, ya brand identity-nya mungkin tetap. Mungkin kenapa dia berubah Pak? Sama kayak PPT minggu lalu. Hanya mungkin merefreshkan, ya, mengikuti zaman. Intinya memperbaharui gitu toh. Tapi isinya brand identity-nya nggak berubah. STP-nya tetap, filosofinya tetap, nama tetap. Tapi kalau yang rebranding total yang saya minta dari brand identity, nama bisa berubah, target bisa berubah, filosofi visi misi bisa berubah semua. Visual harus mengikuti. Karena apa? Visual harus menggambarkan brand identity. Kalau brand identity berubah, visual berubah. Sesuai dengan perubahan dari brand identity-nya. Wes jelas sekarang teman-teman? Perbedaannya mata kuliah ini dengan mata kuliah visual identity? Jadi intinya lebih dalam. Itu aja. Bedanya nanti outputnya apa Pak? Outputnya sama buat logo juga, buat visual identity-nya, buat GSM. Tapi output yang berbeda adalah kalian ngomongin strateginya nanti. Ya, ngomongin brand identity-nya fokusnya. Makanya nanti strateginya saya akan kasih metode perancangannya. Tak kasih juga hari ini juga. Kuat ya? Siap ya? Oke, kalau gitu teman-teman kita langsung biar cepet ya. Saya agak-agak pusing kepala saya hari ini. Jadi kita langsung set ya. Kalau masih pusing nanti bertanya di terakhir aja. Oke, lanjut PPT berikutnya. Nah, tadi kita sudah belajar tuh. Belajar tentang apa? Oh, perbedaannya rebranding. Oh, ternyata kalau branding itu fokusnya
ada brand identity sama visual identity, sudah tahu perbedaannya, apa yang akan kita kerjakan. Nah, sekarang tadi ada tipe-tipenya, ini mungkin sudah sebenarnya udah teman-teman pelajari kemarin ya. Data ini tak ingatkan lagi. Sorry. Ya, jadi yang evolutionary tadi dia bertahap atau minor, lalu yang revolutionary itu yang total, besar-besaran. Kalau yang evo fokusnya hanya ke visual minor aja. Ya kan yang tadi loh yang saya gambar. Fokusnya hanya minor, hanya redesign misalnya. Oh, masalahnya kenapa butuh rebranding? Ingin merefreshkan, ingin memperbaharui stylenya. Wes, itu visual itu yang kalian pelajari kemarin di semester kemarin ya. Yang visual identity. Nah, tapi kalau di mata kuliah ini yang saya minta langsung ke revolutionary-nya. Jadi benar-benar kalian akan besar-besaran, akan total ya. Sampai ciri khas perubahan nama pun bisa dilakukan. Silakan. Pak, ini ada pertanyaan. Pak, kalau gitu kalau nggak dibolehin sama perusahaannya saya ganti nama, gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Ini mata kuliah teman-teman, tolong dicatat. Mata kuliah, tugasnya untuk mata kuliah. Silakan dirubah, tapi nggak usah direalkan, nggak apa-apa. Di sini tepatnya kita belajar. Tapi kalau direalkan yang harus itu di tugas akhir skripsimu. Makanya kalian bingung, jangan bingung. Kenapa skripsi selalu visual identity? Pernah ke perpus gak? Gak pernah. Kalau di perpus itu banyaknya kok Pak, kebanyakan visual identity Pak. Ya karena gampang, karena fokusnya ke logo, ya kan? Ke visual. Tapi kalau rebranding jarang ada yang ngambil, karena memang dirombak total. Selama saya ngajar 6 tahun, yang judulnya rebranding baru kemarin yang baru lulus. 1 orang toh. Ratusan ribuan yang saya ajar, hanya 1 orang yang ngambil rebranding. Saking susahnya. Ya susahnya sebenarnya nggak susah-susah amat kok. Susahnya adalah, oh ini nggak bisa direalkan Pak, nggak dibolehkan orang-orangnya misalnya. Misalnya kayak punyanya Mbak Anja ini, jualannya makam Cina kan. Di sana karena laku misalnya. Geografisnya laku di sana. Di Pandaan kan? Di mana Pandaan? Lawang ada makam Cina di sana. Laku di sana. Geografisnya kan? Coba misalnya dia jualannya di daerah Muslim, gak laku. Atau daerah yang jangan Muslim, saya nggak ngomong agama ya, ngomongin misalnya dia ngomong taruhnya di daerah-daerah yang kepercayaan, bukan kepercayaan ya, apa namanya? Buat ini itu apa ya? Apa ya namanya? Yang di Goa itu loh, yang kuburan di Goa. Toraja. Misalnya di Toraja, di situ geografisnya orang Toraja semua, perilakunya orang Toraja semua, psikografisnya orang Toraja, yang harus digoakan gitu. Ya nggak laku dia jualan di situ. Mau nggak mau mesti rebranding apa? Ya udah nggak mau jual goa di situ. Ya gitu maksud saya ya. Oh dari geografis itu nggak laku ternyata. Nah itu dirombak semua. Nah itu biasanya kadang nggak dibolehkan sama orangnya, ya kan? Nah kalau di mata kuliah ini silahkan kalian rombak sepuasnya, karena ini mata kuliah. Kalau misalnya tugas akhir skripsi, nah itu baru beda cerita. Karena itu harus di-realkan. Ya, kalau kuliah nggak apa-apa. Tapi kalau mau silahkan. Ya, jadi saya kembalikan. Nah tadi yang Evo sama Revo. Jadi perbedaannya apa Pak? Kalau yang Evo mungkin masih tinggi, ya masih tinggi nih, masih tinggi maksudnya masih bagus. Brandnya masih bagus, brandnya masih kuat lah. Dia hanya mengikuti zaman. Logonya hanya dibaguskan atau logonya bukan baguskan, sorry. Logonya disimpelkan, logonya di refreshkan, ya supaya terlihat baru. Ya nggak apa-apa. Ya karena hanya fokusnya ke logo. Karena masih positif aja itu. Jadi minor, masih tinggi. Contohnya apa Pak? Kalau yang Evo, ya kalian lihat-lihat logo-logo makin hari makin kesini makin simpel nggak? Ya kan? Itu ada ilmunya loh. Tahu nggak kenapa logo makin hari makin simpel? Tahu kenapa? Ya karena memang zamannya. Kenapa zamannya? Karena orang tahu. Karena itu supaya mudah diingat yang tadi, memorable salah satunya. Semakin simpel, semakin mudah
Diingat. Kenapa? Karena manusia itu short memory. Ya, kecuali kalian ingin beda sendiri, misalnya ada, ya itu susah. Ya, jadi makanya makin lama makin simpel, udah santai aja. Makanya kayak Windows dulu, sekarang kotak-kotak tuh loh, kotak 4 ya. Kalau kalian tahu, nah itu sama, itu cuma nge-refreshkan. Oh sekarang stylenya lagi zamannya simple minimalis, makin mudah diingat. Ya, itu, ya wes. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin yang revo, misalnya ini benar-benar negatif nih. Jadi benar-benar ini brandnya udah nggak kuat, brandnya udah benar-benar harus rebranding. Ya udah cenderung negatif. Itu biasanya kalau yang revo. Atau kasus yang lain, mungkin dia mau mengekspansi pasar misalnya. Ekspansi pasar apa Pak? Misalnya dari contohnya dari ini ya, contohnya mahasiswa saya kemarin tuh dari depot menjadi restoran. Itu ekspansi pasar nggak Pak? Ekspansi. Awalnya depot, tapi dia ingin menjadi restoran. Itu positioningnya berubah apa enggak? Berubah. Karena positioningnya adalah depot. Tapi kalau misalnya dia ubah depot menjadi restoran, positioningnya depot apa restoran? Restoran kan? Kalau restoran positioningnya berubah, targetnya berubah apa enggak? Berubah juga. Segmentasinya berubah juga. Jadi yang berubah apa? STP-nya kan? Ya udah, itu boleh rebranding total, saya anggap. Atau contohnya yang kemarin, yang minggu lalu masih ingat? Dunkin, nah masih ingat Mas ya? Dunkin itu sama. Awalnya hanya jual donat, fokusnya donat, tapi dia ngubah positioningnya dari donat menjadi kafe milenial. Berubah nggak positioningnya? Berubah. Ya wes, akhirnya produknya ditambah. Nah segmentasinya berubah nggak kalau gitu? Targetnya berubah nggak? Berubah juga. Nah makanya itu rebranding total dianggap. Tapi logonya gimana Pak? Ya tinggal donatnya dihapus ya. Salah apa benar gitu? Enggak apa-apa, enggak salah kan? Tapi karena kita belajar, jangan kayak gitu ya. Misalnya cafe and resto, saya fokusnya ke restoran aja Pak. Jadi kafenya tuh yang dihapus, selesai ya. Jangan ya. Jangan ya teman-teman, walaupun benar, tapi jangan, mau belajar ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi nah ini benar-benar total sampai nama sampai positioningnya. Intinya di dalamnya itu dirubah. Ya, ini fungsinya udah kita lanjut aja. Nah, ini teman-teman, rebranding, apakah rebranding selalu advantage? Atau advantage enggak? Advantage itu keuntungan. Apakah selalu jadi untung? Setiap rebranding apakah untung? Enggak. Kalau rebranding itu pasti ada pilihannya. Sama kayak hidup lah, hidup itu gacha loh teman-teman. Hidup itu gacha, nggak ada yang selalu mulus. Ya, rebranding, Pak, tadi saya bilang, Bapak bilang tadi, kayak punyanya Anjani, gara-gara ada Anjani ya ini. Dia jualan makam Cina, terus tiba-tiba merubah jadi jualan bubur ayam, misal. Ya, apakah itu akan selalu menguntungkan? Misalnya ya, di sana sudah nggak laku nih, udah nggak laku, banyaknya orang nyari makan. Nah ya udah jadi bubur ayam misalnya. Nah, apakah akan laku waktu rebranding? Belum tentu. Ya, tapi teman-teman, yang saya bilang, cara menanggulangi, kita bisa hanya menanggulangi, memperbesar keuntungan daripada ketidakuntungannya, memperbesar advantage-nya lewat apa? Analisa. Menganalisa apa? Pasar. Nanti kita pelajari STP. Minggu depan kita pelajari STP. Jadi rebranding nanti, sebelum kalian buat rebranding, kalian harus analisa STP-nya. Ini cocok di rebranding apa, Pak? Ini cocoknya rebrandingnya apa ya? Bener nggak ya saya ngubah dari jualan kuburan Cina menjadi bubur ayam? Sesuai nggak ya? Nah, itu harus dianalisa. Harus dianalisa. Makanya nanti ada di sini prosesnya. Kalian harus analisa. Cara analisanya bisa pakai STP. Sebenarnya kalau rebranding saya tuh ngajarnya dua ya teman-teman. Analisa tuh proses metodologinya tuh ada dua. Ada STP, ada SWOT. Tapi karena nggak nututin, mungkin cuma STP. Intinya bedanya apa Pak? Kalau STP itu fokusnya kepada audiens, kepada pelanggan, kepada target.
Jadi yang dianalisa targetnya. Contoh, segmentasinya demografisnya, targetnya usia berapa, umur berapa, pekerjaannya apa, itu demografis. Geografisnya di mana, psikografisnya apa, sampai ke perilakunya, behavioralnya apa. Itu target loh ya, segmentasinya. Nah, tapi kalau SWOT apa yang dianalisa apa? Kalau SWOT yang dianalisa brandmu. Beda ya. STP yang dianalisa orang, audiensnya. Kalau SWOT yang dianalisa brandnya. Beda loh ya. Jadi yang dilihat apa? Strength dari brandmu. Apa sih kekuatan di brandmu? Misalnya kamu ngejual 5 produk, tapi yang laku cuma satu. Kenapa nggak fokus satu aja? Ngapain buang-buang duit jual 5 tapi yang laku cuma satu? Fokus ke satu aja, rebranding total, jadi satu. Lalu kalau enggak, weakness, kelemahanmu apa? Kamu ngejual produk ini, misalnya kayak donat, ngejualnya gini, tapi nggak laku-laku. Ya udah, artinya ada yang salah tuh, weakness kan? Ubah. Atau opportunity. Opportunity itu apa? Kesempatan misalnya lihat lagi zaman sekarang ini lagi apa yang lagi hype. Yang lagi hype apa? Yang banyak yang laku apa? Yang terkenal apa? Yang bakal ini? Ya itu yang bisa diubah. Mungkin ubah kehaluan itu kalian. Atau ancaman. Oh ini jadi ancaman nih. Jadi itu threat ya. SWOT T itu yang ancaman. Ancamannya apa? Ya ubah. Bisa. Contohnya yang seperti itu yang Global TV salah satunya. Global TV dulu tuh nggak sengaja loh dia ngubah. Awalnya kan dia fokusnya ke targetnya adalah anak muda, makanya GTV ada VJ, Daniel, segala macam itu kan. Tahu ya? Nah itu kan Global TV targetnya anak muda atau apa? Yang music itu loh. Intinya anak muda lah targetnya. Tapi tiba-tiba kok berubah jadi Global TV Pak? Yang logonya waktu itu agak luwes gitu loh. Terus warna-warni, tahu kan? Kok gitu berubah? Kok tiba-tiba setiap hari ada kartunnya Pak, ada Nickelodeonnya? Karena mereka melihat kesempatan dan melihat strength-nya. Ingat ya, di SWOT itu kalian bisa ngasih variabel S sama O-nya, misalnya strength sama opportunity-nya. Strength-nya apa? Opportunity-nya apa? Digabung. Makanya SWOT itu agak susah, kenapa? Karena variabelnya banyak. S sama weakness, S sama opportunity, S sama threat-nya misalnya. Atau enggak W sama O-nya. Jadi banyak variabelnya, bisa digabung-gabung. Kalian melihat itu, oh kalian lihat. Ternyata Nickelodeon waktu itu laku. Nickelodeon tuh kayak SpongeBob, Dora, Rudi Zabuti, apalagi? Ya itulah kartun-kartun Bandung. Ternyata laku. Kenapa nggak sekarang itu hanya difokuskan? Makanya mereka rebranding. Targetnya berubah. Dari anak muda menjadi anak-anak. Makanya logonya waktu itu berubah. Kalau kalian tahu. Yang logonya yang luwes tahu nggak ya? Yang G-nya. Dari yang awal GTV itu kan tegas kan G-nya. Tiba-tiba jadi kayak luwes gitu. Terus warna-warni waktu itu. Ya karena itu, gak ngubah target. Karena fokusnya ke anak-anak akhirnya. Nah itu rebranding total. Silakan. Ya. Oke. Jadi itu gunanya teman-teman menganalisa ya SWOT atau STP-nya, tapi minggu depan yang saya ajari cuma STP. Karena kalau nanti sama SWOT agak susah juga nanti kalian, tapi saya kasih kisi-kisinya lah. Kalau mau pakai SWOT boleh nggak Pak? Boleh. Ya, tapi bedanya adalah kalau SWOT fokus ke brandnya, kalau STP fokus ke targetnya. Itu bedanya, catat itu ya teman-teman ya. Jadi metode itu ada dua. Maksudnya kenapa ada dua? Karena beda targetnya. Penelitiannya beda caranya menganalisa. Nah jadi gunanya itu STP atau SWOT supaya memperbesar advantage. Memperkecil disadvantage-nya. Jadi dari analisa kalian bisa tahu, oh rebranding ini benar. Secara langsung kalian membuat 90% ini akan berhasil. Paham ya? Hidup itu gambling, semua gambling loh ya. Kalian berangkat ke sini aja gambling loh. Semua hidup itu gambling, gacha kan? Ya, masuk nggak ya gitu. Kalau masuk dapat ini, kalau nggak masuk ya gambling, kalian nggak dapat materi. Tapi ada keunggulannya, ya nggak ngantuk misalnya. Jadi ada banyak lah ya. Jadi hidup itu gacha kok, saya bilang. Bahasa saya hidup itu gacha, makanya saya suka game gacha ya. Yang menghabiskan uang, ya enggak ya, canda. Gratis, saya free to play. Ya. Oke, jadi itu gunanya teman-teman, rebranding nggak pasti harus advantage, tapi kita memperbesar advantage-nya, itu ya. Jadi jangan bilang rebranding pasti berhasil, enggak.
Nah, ini tahap berikutnya yang terakhir kita akan belajar, process of rebranding. Jadi dalam rebranding ada prosesnya. Dan ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat rebranding kalian. Ya, ini wajib dicatat nanti ya. Karena ini adalah dasar kalian membuat rebranding. Untuk yang online juga ini wajib dicatat. Ya, proses of rebranding. Jadi saya menggunakan metodenya Jun Tunen. Ya, kalau kalian Pak siapa Jun Tunen silakan cari, banyak kok. Cari e-booknya atau jurnalnya banyak. Atau nggak mau cari ya silakan lihat di PPT. Ini sudah ini bukunya pakai bahasa Inggris ya. Ini tak translatekan jadi Indonesia kok. Biar gampang. Karena kita orang Indonesia ya. Kecuali kita orang Selandia Baru, nanti translate-nya Selandia Baru. Ya. Oke, nah ini langkah-langkah untuk rebranding yang akan kita gunakan sampai UAS. Makanya wajib dicatat. Ini proses kita rebranding sampai UAS. Artinya ini tugas praktek kalian. Ya, pertama, kalian akan cari triggering. Itu kok saya 2 kali terus ya nulis ya. Ngantuk kayaknya ini. Triggering aja teman-teman. Jadi bukan triggering ya. Triggering itu adalah pemicu, ya, memicu. Di situ apa yang menjadi pemicu? Nih kalau kurang gede, tak gedein, guys. Apa yang menjadi pemicu terjadinya perubahan? Ingat, rebranding terjadi karena sebuah alasan. Jadi apa yang memicunya harus rebranding? Misalnya, oh sudah tutup. Oh misalnya udah salah nih brandnya. Oh saya mau ekspansi pasar atau mau apa. Oh kalian lihat ini. Intinya apa yang memicu. Tapi ingat tolong dicatat. Pemicunya bukan logo. Kenapa saya bilang bukan logo? Karena banyak yang milih karena logo. Saya ambil ini untuk rebranding karena logonya tidak menarik. Padahal logo itu fokusnya ke visual. Bodoh amat ya. Kalau itu kembalilah ke visual identity. Kalau kalian pemicunya hanyalah karena logo yang kurang menarik, logonya ini, logonya itu, logonya bla bla bla, silahkan gak tak luluskan. Ya, ngapain diluluskan? Kembali aja ke visual identity. Tadi sudah saya bilang, fokusnya adalah brand identity-nya. Kenapa nih? Kalian lihat, kenapa nih kok nggak laku brandnya? Oh, atau brandnya mau digabung, misalnya cocok nih kalau digabung nih. Ini banyak nih di daerah di Sidomoro kopi-kopian. Saya kenapa nggak di merger aja supaya jadi besar misalnya? Oh, atau ini bagus nih brandnya, kenapa nggak ekspansi pasar? Oh, kenapa nggak tambah produknya? Jadi itu sebagai triggeringnya, bukan logo. Paham? Yang online juga paham ya? Jadi jangan nanti proposalnya saya pilih brand ini UMKM ini karena logonya jelek, langsung saya coret. Beneran, nggak bohong saya. Karena itu visual identity teman-teman fokusnya. Kalian harus lihat, kalian peneliti. Oh, kalian lihat ini perusahaan bapak saya kok nggak laku ya. Nah bisa kalian itu pemicu. Nah setelah itu nyambungnya adalah analyze and discussion making. Analyzing dan discussion making. Ini satu kesatuan loh ya. Memicunya apa, lalu kalian analisa. Contohnya punya Anjani lagi ya, karena studi kasusnya Anjani ya. Kita pakai Anjani aja sekarang, karena cuma Anjani yang punya usaha di sini ya. Anjani misalnya pemicunya, oh kok selama 5 bulan, 6 bulan ini kok nggak laku sama sekali. Itu pemicu. Akhirnya mau saya rebranding wes. Nah baru kalian analyzing dan discussion making. Analisnya, kalian analisa, evaluasi ke analisa. Bisa pakai STP saya bilang. Kalian lihat, oh ternyata demografisnya udah berubah nih, geografisnya udah berubah nih. Yang di Lawang ternyata bukan lagi banyak orang yang untuk ke sini, tapi untuk gini, banyak yang kuburannya udah berubah, targetnya misalnya. Kalau beneran berubah, baru dia discussion making. Discussion makingnya apa? Harus rebranding. Tapi ternyata, oh ternyata memang lagi zamannya aja, orang lagi nggak banyak meninggal nih. Lagi musimnya orang nggak banyak meninggal, makanya nggak laku, ya wes nggak jadi. Jadi discussion makingnya tidak jadi rebranding. Wes selesai. Makanya harus analisa dulu sebelum rebranding. Ingat ya, rebranding itu terjadi jangan,
oh pengen rebranding aja lah. Enggak, harus ada pemicunya dan harus dianalisa. Supaya apa? Mengecilkan disadvantage-nya. Jadi jangan sembarangan loh, rebranding itu mahal loh teman-teman. Ngulang lagi dari awal loh. Jelas ya? Jadi itu susah, makanya rebranding itu wajib benar-benar kalian analisa. Kok capek, kok ribet Pak? Ya namanya juga anak kuliahan. Kalian kan mau jadi SDS ya sekarang. Jadi kalau kalian, kok nama Pak Sen SSN ya? Kok nama Pak Yogi SSN-nya? Kok Pak nama ini, nama Pak siapa? Pak Handri kok SSN-nya? Itu DKV lama teman-teman ya. DKV lama SSN masih. Kalau sekarang SDS ya. Padahal saya waktu lulus, setelah saya lulus berubah jadi SDS. Seandainya saya telat 1 semester, saya jadi SDS nama saya. Jadi saya kecepatan lulus waktu itu ya. Jadi saya pas 4 tahun lulus. Karena DKV itu terkenal 5 tahun lulusnya. 5 tahun itu minimal lah ya. Jangan ya teman-teman ya. Jangan, apalagi eksekutif. Jangan ya. Jangan deh ya. Oke gitu ya. Nah ini penting. Jadi memicu dan analyze. Itu 2 hal yang berkaitan. Ujungnya discussion making. Ini butuh rebranding atau tidak. Kalau tidak, ulang dari awal. Cari yang memicu lagi. Jelas ya? Analis lagi. Butuh rebranding nggak? Nggak butuh, cari lagi yang triggeringnya. Cari sampai dapat. Makanya kelas reguler itu saya minta minimal kalau bisa buat 3 proposal. Kalau misalnya nggak di ACC 1, masih ada yang kedua. Kalau yang kedua nggak dapat, yang ketiga. Tapi kalau kalian hanya fokus 1, kalau satunya nggak dapat, amsyong kalian. Cari lagi kan? Kenapa nggak sekalian aja gitu? Karena ada nanti proposal yang akan saya tolak. Karena kan saya baca semuanya. Ini butuh rebranding atau enggak? Ya, jadi nanti proposalnya itu triggering dan analyze. Zing. Baru discussion making, butuh rebranding atau enggak? Di kesimpulan. Nanti saya kasih tahu tugasnya. Itu minggu depan kok tugasnya. Ya. Jadi minggu depan sudah mulai tugas, minggu ini belum. Minggu ini masih relax ya, nyantai. Ya, bersenang-senang dahulu, sakit-sakit kemudian ya. Saya senang lihat kalian sakit-sakit ya. Ya gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada proposalnya, kalian lihat muncul apa enggak? STP, oh enggak, udah ganti gini. Kalau Pak, saya buat 3, 1 ke ACC Pak, 2-nya gimana Pak? Ya 2-nya jual aja ke teman kalian yang yang ditolak, iya kan? Lumayan cuan ya. Tapi ya saran ya, tapi ternyata yang dikasih yang dijual ditolak. Rugi dong ya. Oke, nah setelah di ACC nanti, ini kita langkahnya ya, setelah ini triggering sama analyze sudah jadi, dan di ACC oleh saya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya ya, planning. Nah di planning ini artinya brandnya benar-benar harus kita rebranding. Nah ini baru fokusnya ke visual. Yang di awal ke brand, dari sini planning. Nah plan ini nanti visual, nanti fokus juga sama brand identity-nya kok. Ini butuh ngubah nama apa enggak? Kita membuat konsep di sini. Jadi kita membuat planning itu, kita buat konsep, kita buat brainstorming. Jadi kreasi dari brand kalian nanti. Bahkan nanti sampai kalian buat thumbnail-nya segala macam. Tahu ya thumbnail ya? Jadi kalian buat brainstorming-nya, mungkin bisa juga kalian buat mind mapping-nya, lalu kalian tentukan keyword-nya, kata kuncinya, dari kata kunci kalian buat thumbnail-nya. Ya, makanya saya bilang logonya harus bisa menggambarkan brand identity-nya tadi yang baru ya kan? Ini sudah butuh rebranding nih, ya udah planning. Bagaimana yang bisa menggambarkan brand identity-nya? Ini di planning, masih nge-planning kita sampai ke verifikasi. Nah, kalau sudah verifikasi ke preparing. Preparing ini verifikasi artinya sudah dipilih. Thumbnail itu lebih dari 1 loh ya thumbnail itu. Iya kan? Sketsa logo itu lebih dari 1. Nah, nanti preparing ini sudah kepilih, jadi udah verifikasi udah kepilih 1. Nah, ini baru mulai ke persiapan. Jadi apa? Kita buat grid sistemnya lagi. Masih ingat itu? Kita buat clear space-nya atau clear areanya, kita buat minimum size-nya. Intinya kita udah buat logo jadinya, wes. Ya, encourage misalnya, monokromnya, studi bentuk, studi warna. Nah, itu preparing sampai terakhir ke launching. Udah. Nah, tapi apakah sampai launching? Enggak. Namanya rebranding, iya kan? Rebranding, setelah launching, terakhir evaluasi. Dievaluasi apakah brand ini yang tadi advantage atau disadvantage. Kalau dari kasus kita, karena kita anak kuliahan,
Karena 1 semester, nggak mungkin evaluasi. Kan evaluasi itu lebih dari 3 bulan loh ya. Baru bisa dinilai, bahkan bisa 6 bulan. Kita kan nggak mungkin ya. Pengerjaan aja udah pagi eksekutif cuma pertemuannya cuma sekian beberapa tahun dipotong ya. Belum evaluasinya. Nanti evaluasinya langsung dari saya aja. Nilai kalian itulah ya. Nah, nanti saya nggak tahu ya untuk eksekutif ini ikut pameran atau enggak ya, Pak Kades atau enggak. Kalau ikut ya mungkin beberapa dievaluasi di sana, orang lihat. Ini cocok enggak? Ini menggambarkan enggak ya logonya? Udah rebrandingkan, sudah mengimagekan atau menggambarkan brand identity yang baru apa enggak? Nah, itu evaluasi ya. Oke, jadi langkahnya ini teman-teman. Jadi ini adalah langkah rebranding kita. Jadi pertama cari, analisa. Kalau misalnya nggak butuh rebranding, ulang lagi, cari lagi, analisa lagi. Kalau udah dapat, di ACC, lanjut ke planning. Kita buat konsepnya. Setelah konsepnya selesai, dapat yang terbaik, logonya, baru preparing, persiapan. Ya. Nanti saya nggak akan ajari lagi ya, grid system segala macam itu udah diajarin di visual identity loh. Ya, makanya di mata kuliah ini harus sudah lulus visual identity. Kenapa kayak gitu harus lulus Pak? Ya karena kita akan buat lagi, tapi nggak akan saya ajari. Kita fokus di sininya. Preparing baru kita ke launching. Launchingnya pakai apa Pak? GSM. Dicetak nggak Pak? Cetak apa enggak? Tapi karena ada yang online, biar adil, dicetak semua. Yang online juga dicetak ya. Halo yang online. Cetak ya. Halo. Loh, hilang suaranya. Jangan tidur tadi semuanya. Lupa. Ya, ada suaranya. Oke. Jadi yang online nanti dicetak juga. Oh, saya online nggak usah dicetak. Enggak. Harus ada buktinya dicetak. Simpan teman-teman. Itu jadi portofolio kok. Ya, karya kalian itu portofolio kok. Nggak akan terbuang sia-sia. Ya, simpan aja. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi kita pakai proses rebrandingnya dari Juntunan. Ya, itu proses kita. Itu langkah-langkah kita. Jadi ada langkahnya, ada standarnya. Oke, sebenarnya ada, Pak ada lagi nggak selain Juntunan Pak? Ada sebenarnya ya. Punya daily sama menilai. Fokusnya cuma 3, misalnya analisa, perencanaan, evaluasi. Terlihat simpel, terlihat sedikit kan? Tapi tuh langkahnya lebih banyak daripada kalian muntah darah. Jadi menganalisis itu situasinya pertama lihat market dulu, analisis, brand audit, opportunity analysis itu yang mana. Nanti ke ini, nanti planningnya gini, ada internal, ada eksternalnya loh. Nanti ke evaluasinya. Ini nggak usah wes ya, daripada kalian muntah darah dan ambeien dan cacar air. Kok jadi cacar air? Nah, mending kita pakai yang Juntunan ini aja langkah-langkahnya. Langkahnya terlihat banyak tapi seperti tangga kok. Dari bawah sampai atas. Sampai selesai. Santai aja. Ya. Pak saya mau tahu bukunya, silakan cari dewe. Tuh Juntunan loh. Ya. Cari sendiri bukunya silakan. Atau cari jurnal, tapi itu bahasa Inggris kok. Tapi setahu saya sudah ditranslate kalau enggak. Kalau ada translatannya silakan diambil di bawah ya. Di bawah maksudnya. Kenapa di bawah? Mau saya ambil ya. Oke, gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan? Jadi hari ini seperti itu kita belajar perbedaan brand identity, visual identity dan prosesnya rebranding nanti. Wes gitu aja, simple. Ada pertanyaan? Oh silakan. Pakai mic. Mana mic-nya? Nyala. Nah, Ya, permisi saya mau nanya untuk rebranding sendiri, kalau misalkan ada dua perusahaan yang berbeda, tapi ternyata dua perusahaan ini kayak saling bekerja sama, akhirnya kayak nge-combine gitu, itu bakal rebranding juga atau itu merger. Merger ya, pergabungan, boleh. Oh. Kalau merger itu boleh teman-teman. Ya, merger itu kan penggabungan. Dia ingin membuat merger nih dari brand ini digabung jadi satu. Nah itu rebranding teman-teman. Karena dia ngubah itu ada target sama segmentasi sendiri loh ya. Dia buat sendiri. Nah itu boleh. Rebranding silahkan. Ya mungkin nambah ekspansi pasar. Targetnya beda dengan yang sebelumnya ya. Itu silahkan. Itu rebranding nggak apa-apa. Kalau merger. Jadi salah satunya merger. Kalau nggak salah di PPT pertama ada ya. Saya tulis merger ya. Minggu lalu. Yang datang minggu lalu. Yang nggak datang nggak tahu. Salah satunya
merger, boleh, boleh. Ya, bisa. Tapi harus lihat, oh Partama berubah STP-nya atau gabung gini, silahkan ya, silahkan. Boleh kok. Oke, ada lagi? Silahkan. Eh, ini Pak, mengenai nanti tugasnya sih. Oh langsung tugas. Gak sabaran kamu ya? Enggak gitu. Udah hari ini kita pakai tugas ya kalau gitu ya? Oh enggak? Kenapa, kenapa? Gini Pak, ini kan kita rebranding sebuah brand ya. Tapi apakah yang di rebranding itu hanya sebuah perusahaan yang menyediakan kayak suatu produk? Enggak. Apa rental juga bisa? Rental. Kan itu juga ada, biasanya ada perusahaan yang Iya. rental-rental gitu. Iya. Kayak rental motor gitu mungkin. Boleh. Jadi brand itu teman-teman boleh produk atau jasa. Rental itu jasa. Itu produk kok rental itu. Rental itu produk loh. Oh iya, jasa itu misalnya Gojek. Ya, itu jasa atau rumah sakit atau apa? Pijat. Pijat beneran ya. Nah, itu jasa. Boleh kok. Tapi nanti standarnya mending saran saya yang UMKM. Wes tak buka sekarang wes tugasnya karena udah bingung ya. Tak kasih kisi-kisi wes tugasnya. Intinya kalian akan rebranding, saran saya adalah UMKM. Ya. Fokus ke UMKM aja. Kenapa UMKM? Karena gampang mengrisetnya. Yang ini tadi analisnya gampang. Dan saran saya lagi kalau bisa UMKM yang dekat dengan kalian. Mungkin punya bapakmu, ya Seli ya, Anjani. Tapi lihat butuh apa enggak? Kalau enggak butuh, gak usah cari yang lain. Yang dekat rumah atau apa. Ya, intinya UMKM aja. Dia bisa produk ataupun jasa. Tapi UMKM. Dan lihat, jangan karena oh ini punya bapak saya mau ambil ini. Tapi ternyata waktu kalian analis, nggak butuh rebranding. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan apa? Tak coret. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Oh harus rebranding Pak, tapi nggak butuh misalnya. Ya, karena ini punya bapak saya. Ya memang punya bapak lu. Tapi nggak butuh, ya gak usah. Ya, tapi saran saya UMKM karena biar gampang STP-nya, ngerisetnya. Nanti contoh risetnya gimana Pak? Nanti saya lihatkan. Nanti saya lihatkan contoh proposalnya. Nanti saya kirim juga kok minggu depan tugasnya. Ya, penulisannya gimana Pak? Ada semua, tenang aja. Karena saya bilang tugasnya minggu depan. Minggu ini ngapain Pak? Silahkan tidur-tiduran dulu ya. Menikmati hari-hari tenang. Karena mulai minggu depan, tugasnya akan setiap minggu. Tiap hari ada, bukan tiap hari, tiap minggu akan ada tugas sampai UAS. Jadi tugasnya tidak akan terputus 1 minggu pun. Seru ya? Makanya saya bilang hari Minggu ini nikmati dulu kebebasan kalian. Karena mulai minggu depan sudah tugas. Dan wajib kumpulkan. Karena akan saya periksa, akan saya cek butuh rebranding atau enggak. Ya. Dan khusus yang untuk online karena agak susah nanti, kalian tetap ngirim nanti lewat email. Kalau saya misalnya butuh ngomong ke kalian, misalnya di luar kelas, misalnya di kelas ini kan agak susah ya yang online ya. Nanti saya kasih Discord aja. Udah masuk Discord belum? Yang online. Saya ada Discord loh ya. Belum. Belum ya? Sudah masuk grup belum tapi? Sudah. Grup udah masuk, grup ya. Oke, grup masuk ya. Nanti akan saya kirimkan link Discord saya. Silahkan masuk Discord. Kalau saya mau ngomong di luar kelas misalnya, karena kan kita terbatas ya. Karena setiap orang akan saya cek. Nanti kalau saya butuh, kalian masuk Discord, saya suruh masuk Discord. Ya, nanti ada voice-nya. Jadi saya ada Discord khusus untuk kuliah. Saya menyediakan, ya. Ya, jadi Discord bukan cuma untuk mabar gitu ya, enggak. Follow gitu ya. Enggak, tapi untuk tugas, untuk kerja kita. Ya. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan? Wah, mau mabar ini habis ini. Oke. Apa? Dota? Apa? Mobile Legend? Aduh, udah pensi saya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang online juga kamu bertanya, silakan bertanya ya.
saya menuju ke suatu produk, Pak. Itu brand yang cukup besar. Tapi mungkin produk tersebut ada visi misinya yang dirubah sedikit hingga merubah nama produk tersebut. Produk apa brandnya? Seperti saya sebut merek aja, Pak. Sebut aja. Kayak Fair and Lovely itu kan, Pak. Apa itu? Itu sering muncul di TV. Kayak krim kosmetik. Oh, kosmetik. Ah. Itu kan Fair and Lovely kan, Pak, aslinya. Terus namun dirubah ke Glow Lovely kayak gitu. Nah, sedangkan di masyarakat itu mengenalnya itu yang brand awal, nama awal, bukan yang nama yang kedua ini. Lah, menurut Bapak itu perlu nggak sih kita merubah nama, sedangkan yang dikenal di masyarakat itu nama yang pertama gitu, Pak. Nah, makanya itu contoh salah satu yang tidak riset. Ya, makanya ini tak tulis sudah sebenarnya teman-teman. Kalau kalian merebranding itu salah satunya bisa bisa menghilangkan resiko customer yang loyal tuh tak tulis sudah pertanyaan Mbak itu. Ya, risikonya perusahaan dapat kehilangan customer loyal, kesetiaan pelanggan. Jadi pelanggan taunya sudah nama awal kan? Nama awal akhirnya berubah. Itu bisa jadi disadvantage. Kalau dia kurang riset, ya, alasannya ganti nama itu apa misalnya? Enggak, produknya sama aja. Ya kan? Udah ini aja, tapi kok cuma ganti nama? Alasannya ganti nama apa? Halo, Pak. Tahu semuanya ya namanya ini. Nah, itu salah satu rebranding yang percuma. Nah, saya nggak mau kalian seperti itu nanti. Ingat, rebranding itu harus ada alasan, itu yang paling penting. Kalau nggak ada alasan tiba-tiba rebranding aja ganti nama, ya itu namanya, itu ya, namanya T ya. Astaga Tuhan, mulutnya Mbak. Astaga Tuhan, bertobat ya. Itu yang online mungkin nggak kedengaran ya, yang Mbaknya ngomongin adalah itu, oke. Ya, itu bisa jadi kesetiaan yang menghilangkan itu. Ya, makanya saya bilang kalau mau ganti nama segala macam ya benar-benar harus di reset. Harus apa enggak? Wajib apa enggak? Tapi ternyata ternyata memang dia ada maksudnya ganti nama. Nah, itu siapa tahu. Tapi ternyata cuma ganti nama toh, nggak ada maksudnya. Orang taunya yang produk lama toh. Ya, itu bisa gagal. Disadvantage salah satunya. Ini tak tulis sudah. Bisa menghilangkan customer loyal juga. Makanya jangan sembarangan rebranding, harus ada pemicu. Makanya di awal apa prosesnya? Triggering. Itu penting. Jelas ya? Kalau misalnya itu usaha sendiri gitu, Pak. Udah terlanjur ganti nama tapi tetap nama pertama yang diingat oleh masyarakat. Terus yang kita lakukan itu kembali ke nama awal atau tetap melanjutkan nama yang kedua tadi? Kalau waktu kamu ganti nama, menurun nggak? Kemungkinan kalau menurun, Pak. Ya udah ganti lagi. Kalau nggak menurun? Ngapain? Begitu. Iya kan? Ya udah. Karena nanti susahnya adalah kamu ganti nama, kamu ganti visual lagi loh. Ganti apa misalnya, ingat ya di media itu ada media informasi sama media promosi. Kalau kamu udah terlanjur ganti nama, kamu sudah buat media informasinya, misalnya kayak sign sistemnya, ya, sign edge-nya, terus promosinya juga sudah keluar, medianya, terus kamu ganti lagi, berubah lagi itu semua. Kalau itu biasa aja dan nggak ngerubah dan masih tetap positif, ngapain lagi rebranding? Wes cukup. Tapi kalau benar-benar itu turun, itu salah sudah. Kembalilah ke jalan yang benar. Paham ya? Jadi intinya adalah tetap pemicu. Paham ya? Dan ingat, brand itu teman-teman, kalian bisa lihat dari 3 bulan. Jadi kalau kalian punya usaha, 3 bulan nggak berjalan, itu ada sesuatu. Itu pemicu sudah. Karena mungkin di awal-awal kalian sudah ini nih, udah jor-joran, udah promosi, udah informasi ya, medianya. Tapi selama 3 bulan nggak laku, itu udah sesuatu. Kalian lanjutkan lagi sampai 6 bulan, masih nggak ada, masih nggak berubah,
wajib rebranding. Makanya nanti syarat rebranding brandnya harus sudah lebih dari 8 bulan atau 1 tahun lebih. Jadi jangan kalian mau rebranding brand yang baru buka 1 bulan yang lalu. Ngapain? Karena belum bisa dievaluasi. Jadi kalau kalian punya usaha, lihat dulu 3 bulan awal. Kalau sudah jor-joran nih promosinya kok nggak laku, terus bulan ke-6, nah bulan ke-6 itu adalah triggeringnya. 3 bulan ke-6 nggak laku atau apapun, wajib rebranding. Ada yang salah, entah mungkin targetnya yang salah, ya entah mungkin segmentasinya yang salah. Segmentasinya daerahnya harusnya di geografisnya di tempatnya mahasiswa. Di Sudimoro ini banyak mahasiswa ya, bisa dilihat nih geografisnya. Tapi yang kalian buka targetnya bukan untuk mahasiswa, tapi untuk yang menengah ke atas. Mahasiswa kan kalian bisa lihat, mahasiswa tuh berapa sih jajannya misalnya. Beda ya, tapi kalau geografisnya mahasiswa binus gitu beda ya. Dari situ sendiri kamu bisa lihat sebenarnya, oh ini banyak universitasnya apa, oh targetnya ini. Nah itu sebenarnya bisa dianalisa sendiri. Ya, oh harusnya targetnya segini mahasiswanya kampus ini, ya menengah ke bawah misalnya. Kok kamu buka brandnya yang harganya 60.000, makanya kalian lihat di sini nggak usah jauh-jauh, Starbucks di sini nggak terlalu laku di sini. Tapi kok di Araya Starbucksnya mobil pasti penuh. Karena memang beda target, beda geografisnya, beda psikografisnya, perilakunya juga. Ya, itu beda loh. Ya, jadi bisa diperhatikan di situ teman-teman. Itu kalian bisa ngubah juga, oh harusnya gini, bisa berubah. Itu bisa dianalisa ya. Ya gitu. Jadi ada pemicunya. Gitu Mbak ya. Ya. Jadi kalau pertanyaan Mbak, gimana Pak sudah terlanjur laku apa enggak? Tetap laku. Ngapain lagi rebranding? Kecuali benar-benar udah memang karena kamu rebranding menurun, nah itu ada salah itu. Ya. Itu dievaluasi tadi. Yang terakhir ini loh. Kan sudah tahap launching kan? Launching terakhirnya evaluasi. Tapi evaluasi nanti cukup saya kalau ini ya. Karena kita nggak sempat. Kecuali kalian ingin bertahan di mata kuliah ini sampai berbulan-bulan. Enggak. Jadi ngerjakannya sekarang, evaluasinya nanti di semester genap berikutnya, ganjil berikutnya ketemu lagi sama saya. Mau? Jadi semester ini tak kasih semua. Jadi nanti evaluasinya di semester ganjil berikutnya. Jadi ketemu lagi sama saya pakai produk yang sama. Gimana hasilnya selama 1 tahun? Oh gini Pak, oh ya udah, langsung dapat A gitu. Jadi nggak usah kuliah. Mau gitu? Enggak ya? Oh enggak ya, makanya evaluasi nanti cukup saya gitu. Ya, ada lagi? Halo Pak. Oh ya, silakan Mbak. Tadi yang ditanyain soal Fair and Lovely itu sebenarnya saya pernah nonton video dokumentarinya ya kenapa dia ganti nama. Oh ya, nah ini ada yang jawab nih, karena saya nggak tahu ya itu produk apa, jadi saya nggak ngerti. Nah silakan Mbak, kalau Mbak Itu tahu. skincare kan? Itu skincare. Dia tuh base-nya itu di India. Dia tuh namanya Fair and Lovely itu kan fair tuh kan kayak di sana tuh digambarkan putih gitu kan, brightening gitu loh. Nah, sedangkan itu dianggap kayak agak resis gitu loh. Kayak oh berarti standar kecantikan tuh harus putih, harus fair gitu. Makanya dia ganti namanya jadi Glow and Lovely sekarang kayak gitu. Nah, terjawab. Terima kasih Terima Mbak. kasih. Tepuk tangan Mbaknya. Nah ini teman-teman, kita kembali lagi ke yang tadi. Ayo, yang mana? Oh, PPT yang sebelumnya. Apa? Brand identity itu harus apa? Harus apa? Ayo. Harus aman atau transparency. Nah, langsung terjawab ya. Terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi namanya? Aduh Tuhan. Nama Mbaknya siapa? Tri. Oh, anak ketiga ya? Iya. Nah iya, pasti anak ketiga. Kau catur anak keempat. Oke, Mbak Tri. Nah udah itu terjawab. Artinya brand identity-nya tidak transferability. Tidak mobile sifatnya. Ya, tidak bisa ditempatkan di manapun. Nah itu nggak boleh. Nah gitu ya. Nah jadi nanti kalian membuat brand identity nama misalnya nama itu brand identity ya saya bilang harus yang transparency langsung terjawab ya. Jadi PPT saya ini nggak asal nulis ya. Nggak, karena semua ada teorinya. Saya ada bukunya kalau mau. Kalau mau bukunya itu berapa ratus halaman gitu. Kalau mau silakan tak jual 2 juta ya.
Nggak bohong. Cari dewe, cari dewe. Oke, gitu ya. Terima kasih Mbak. Ya gitu jawab ya. Karena saya nggak bisa jawab, karena saya nggak ngerti. Saya nggak pernah pakai skincare soalnya. Karena saya cuma cuci muka aja. Selesai. Cuma pakai cuff aja. Oke, silakan tadi ada yang mau ini. Oke, terima kasih. Mungkin untuk kali ini saya membicarakan kasus, Pak. Oh, kasus, tadi kasus. Wah, ini semuanya pingin tugas kayaknya. Langsung tugas gak sih minggu ini? Silakan, Mas. Ya, mungkin banyak teman-teman di sini yang nggak menyadari kalau Royal ATK itu sudah ganti nama menjadi Royal ATZ. Ya, Royal ATZ. Dan itu kan cuma ganti dari K ke Z gitu aja. Dari segi visual, dari segi dan sebagainya cuma ya itu aja, cuma ganti dari yang awalnya ATK jadi ATZ. Nah, ini yang mungkin sedikit membingungkan saya pribadi. Itu kalau misalkan saya tempatkan, oh ini adalah Evo. Tapi dia memang belahan, tapi karena ATZ-nya itu tadi, yang awalnya cuma menjual ATK, tapi dia menjual A sampai Z gitu loh Pak maksudnya. Kalau misalkan perlahan, loh ini adalah perubahan besar gitu loh. Tapi saya katakan Revo, tapi ini nggak ada yang perubahan sama sekali untuk visualnya. Nah itu Revo. Kenapa ya saya bilang Revo? Karena yang berubah apa? Z-nya. Bukan Z-nya. Bukan cuma nama, brand identity-nya apa? Tahu nggak yang berubah apa? Bukan visi misinya. Targetnya. Segmen targetnya berubah, Mas. Targetnya yang berubah, STP-nya yang berubah. Tapi visualnya gimana, Pak? Visualnya nggak terlalu banyak kelihatannya, Pak. Itu rombak total. Contoh yang mana? Ini ada contohnya semua PPT-nya. Wah, lengkap ya PPT saya. Saya keluarkan semua PPT saya. Real. Sharing, Pak. Iya. Tak kasih semua PPT saya. Ini kan sudah minggu lalu. Nah, sama nggak kasusnya? Logonya berubah banyak nggak? Tulisannya fontnya sama apa nggak? Hanya berubah apa? Logogramnya hilang sama donatnya hilang kan? ATK tadi berubah, Z-nya K jadi Z, iya kan? Jauh nggak logonya berubah? Enggak, iya kan? Ini juga kelihatan berubah jauh nggak? Enggak juga kan? Oh enggak, fontnya sama Mas. Fontnya sama di atasnya. Itu juga sebenarnya sama, ya. Tapi apa yang berubah? Itu positioning yang berubah. Targetnya berubah, positioningnya berubah sebenarnya. Awalnya hanya menjual ATK, tapi akhirnya sekarang ada banyak, gak cuma ATK, cari brankas, cari koper, cari apapun, ya kan? Itu visi misinya berubah juga ternyata, sorry ya, visi misinya berubah juga akhirnya kan? Visi misi berubah, itu brand identity yang berubah, itu total loh Mas sebenarnya. Iya total itu sebenarnya. Karena yang berubah apa? Identitas brandnya. Makanya sampai nama berubah. Karena apa? Sesuai filosofinya tadi, yang dijual A sampai Z. Tapi visualnya sedikit berubahnya Pak. Ya sama, ini juga sedikit berubahnya. Ya, tapi saya bilang tadi sudah saya mention ya, boleh nggak seperti ini Pak? Boleh. Karena yang berubah brand identity-nya, isinya kan. Tapi karena ini mata kuliah, silahkan logonya yang berubah juga, lebih banyak, gitu ya. Ya itu karena kita mata kuliah. Tapi apakah itu salah Pak? Enggak. Kan sudah saya bilang tadi kayak resto dan kafe, fokusnya ke resto atau kafenya dihilangin. Kafenya hilang tau ya kan? Ya udah itu sama kayak ini cuma dihilangin logogram sama logo tab bawahnya. Itu sebenarnya berubah. Apa yang berubah? Brand identity-nya. Apa yang berubah Pak? Filosofinya berubah, visi misinya berubah. Sampai ke positioningnya. Positioning berubah loh ya. Jadi yang jual cuma ATK, positioningnya adalah toko ATK. Itu positioningnya kan. Toko ATK menjual peralatan ATK yang ada di Kota Malang. Itu positioningnya mungkin.
Nah, tapi sekarang menjual barang apapun yang ada di Kota Malang itu positioningnya berubah. Makanya waktu kalian masuk isinya berbagai macam. Ya sampai mungkin ada kain kafan gitu. Mungkin ya. Siapa tahu tanya aja, coba tanya ya. Nanti kalau ada titip dikasih ke kuburan Cina nggak usah ya. Dibakar gitu ya. Ya kan? Ada yang dikremasi, ada yang enggak soalnya ya. Tergantung keluarga. Tergantung ini. Pasti banyak tiap malam itu di lawang itu. Ya, di lawang itu banyak itu yang cari nomor-nomor atau enggak cari minta mau ujian besoknya banyak itu yang berdoa di situ. Ya. Nah, itu sebenarnya total, Mas. Dalamnya, iya. Tapi visualnya berubah sedikit, Pak. Iya, sama. Tapi karena kita belajar, jangan ya. Salah nggak Pak? Nggak salah sebenarnya. Ya, nggak salah. Tapi kita belajar total aja semuanya juga logonya berubah ya. Sama kok ini. Nih. Malah yang berubah ini kan 150 ke 1960 beda jauh kan? 160 ke 176 beda jauh kan? Tapi positioningnya sama. Ini Evo. Yang Revo malah yang 2007-2019. Logonya nggak terlalu jauh loh. Dibandingkan dengan 1050 ke 1960 beda nggak? Jauh kan? Kalau ini fontnya sama, tulisan sama, stylenya sama, cuma yang berubah logo tab sama logogramnya sama logo tabnya berubah, yang donatnya sama, sedikit aja berubah, tapi ini total secara nggak langsung. Iya besar, apa? Positioning yang berubah. Makanya saya bilang brand identity itu yang paling utamanya. Ya itu visual nanti yang ikuti. Tapi saran saya kalau kalian kita di mata kuliah ini sekalian rombak semua, logonya juga belajar. Contohnya yang mana? Yang kayak gini ya. Silahkan nggak apa-apa. Jadi rombak total boleh. Total itu maksudnya total di dalamnya mas, jeroannya, brand identity-nya. Gitu. Makanya tak kasih contoh 2 loh ya. Ada yang kelihatan ini sama ini. Sengaja tak kasih contoh kayak gini ya ini supaya kalian belajar. Ternyata nggak harus visual tuh. Tapi jeroannya brand identity-nya. Tak kasih semua loh. PPT-nya belum tak kasih ya? Oh belum. Kenapa nggak minta? Salah sendiri kan lupa. Saya kan pulang ini langsung tidur ya. Ini udah capek nih. Ini koyo udah 5 ini ya. Jadi minta aja nanti saya kirim kok. Pak boleh izin tanya Pak? Islan. Oke, terkait dengan triggering ya. Sebelumnya saya sempat tadi kasus lah ya, di perusahaan sebelumnya saya sempat dapat project rebranding. Nah, untuk triggernya itu sendiri itu apakah selalu harus dari owner dan staff petinggi pendiri gitu atau sebenarnya bisa sih kayak ide dari desainernya ngajuin proposal ke pemilik industri gitu? Itu seperti apa ya Pak? Oke, memang biasanya kalau total itu biasanya ada dari timnya mas. Ya, biasanya dari timnya. Jadi ada tim riset namanya. Kalau di kampus kita itu ada dosen Pak Hari itu, jadi Rekosta perusahaannya. Itu riset itu sekali riset puluhan sampai ratusan juta. Ya, itu ngeriset pasar STP-nya itu. Oh ini butuh ganti atau enggak? Nah, ya itu akhirnya mereka ini butuh ganti nih. Makanya mereka minta desainer untuk menggantikan. Itu contohnya mas. Memang kebanyakan biasanya dari, kalau perusahaan besar ya, kalau perusahaan besar rata-rata punya riset sendiri. Nah, tapi apakah desainer boleh? Kalau memang desainernya dianggap sebagai tim juga, ya untuk mengriset silakan, nggak apa-apa. Ya sesuaikan dengan job deskmu. Itu kalau kita ngomongin di di perusahaan besar atau memang sesuai dengan targetmu. Nah, apakah Pak, kalau desainer bisa ngubah nggak Pak sesuai? Silakan. Tapi ya memang harus ada analisa dulu. Tapi kalau memang bukan job deskmu, ini nggak usah. Tapi karena ini adalah job desk kita, yang mata kuliah ini ya, karena saya minta langsung, ya silakan harus. Makanya caranya adalah yang tadi, kamu analisa dulu, Mas ya, analisa STP-nya mungkin. Oh ini butuh rebranding ini. Nanti desainnya seperti ini. Jadi nggak cuma nunggu dari perusahaan. Gitu, boleh. Jadi boleh. Paham Mas ya? Paham Pak, cukup jelas.
Mungkin Ya. satu lagi ya Pak. Tadi kan untuk yang online diminta untuk cetak itu Oh. gimana ya Pak? Untuk saya kan domisilinya teramat jauh lah ya itu. Nah, Ya, ya cetak aja Mas. Nanti ditunjukkan dicetak aja untuk pribadi atau untuk pengumpulan ya Pak? di pribadi. Oh oke siap. Jadi- Untuk ini ya repository aja. Iya. Ya. Representasi aja sama itu ya jadi portofolio aja lah, Mas ya. Yap. Supaya adil maksud saya orangnya sih paling adil. Saya pinginnya adil. Jadi mau online yang offline tetap adil. Jadi kalau saya yang offline saya minta cetak, yang online juga harus cetak. Itu aja sih maksudnya Mas ya, biar adil. Siap. Oke. Biar tidak ada kesenjangan sosial. Ya, biar sesuai dengan Pancasila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, udah Mas ya, ada lagi? Cukup jelas Pak, terima kasih. Oke. Ya, ada lagi. Wah, sampai jam 9 kita hari ini tanya jawab tuh ya. Saya izin untuk menambahkan sekaligus ingin bertanya juga Oh, ya, terkait saya- soal ATK jadi ATZ. Oh. Itu kan dulunya ATK kan juga alat tulis kantor gitu awalnya yang jual, tapi setelah berubah jadi ATZ, setahu saya kayak mulai menjual kayak jajan, terus parfum, terus kebutuhan rumah juga. Jadinya kan agak berubah, tapi kayak di logonya kan emang berubahnya dari huruf K sampai dari K menjadi huruf Z, seperti kayak Dunkin Donut itu tadi. Tapi kalau saya lihat kenapa kok berubahnya dikit, mungkin biar apa ya, masyarakat itu tetap aware sama produk sama perusahaannya itu tadi. Maksudnya kayak gitu Pak, atau gimana? Ya, bener. Karena apa? Karena dia nggak mau terlalu rombak total. Jatuhnya sama seperti ini. Ya, nggak mau terombak total. Kenapa? Karena sudah di benak mereka. Intinya kan yang berubah cuma positioning kan. Ya udah. Jadi tapi di otaknya itu namanya sebenarnya teman-teman masih positif ya. Tapi dia mengekspansi pasar. Yang saya bilang tadi salah satunya ekspansi pasar itu apa? Produknya ditambah. Jadi yang dijual nggak cuma ATK tapi yang lain-lain. Misalnya ada tadi jajan. Ada lagi apa lagi tadi? Parfum. Oh, ada parfum juga. Ah, yes. Jadi intinya semua dijual lah ya. Yes, semua dijual. Makanya saya bilang, ada kain kafan gak di situ? Karena semua dijual ya. Nah, dia tetap ingin supaya membuat brand awareness-nya ada, makanya dia tetap warnanya, makanya ini kayak tadi PPT yang tadi, dia tidak ingin mengambil advantage yang besar. Kenapa? Kalau dia fokusnya nanti mengganti nama yang besar, bisa kehilangan customer loyal karena menganggap sudah total ini. Sampai warna, sampai gaya desain bisa menghilangkan customer loyal, disadvantage jadinya. Makanya itu strategi namanya teman-teman. Bagus sebenarnya. Ya, karena dia masih sebenarnya masih positif lah. Ya. Tapi memang dia mau ekspansi brandnya, pasarnya. Ya, apapun dijual akhirnya. Makanya namanya berubah. Itu. Makanya saya bilang dari awal, nama itu apa? Brand identity. Brand identity-nya berubah, secara langsung visual identity-nya berubah kan? Ya dari K jadi Z itu aja. Tapi berubah. Karena dia mempresentasikan identitas brand barunya. Itu teman-teman. Jelas ya? Itu total sebenarnya. Karena brand identity-nya berubah. Kalau misalnya nggak total itu gimana sih Pak sebenarnya? Yang nggak total itu ya cuma visual tok yang berubah. Itu aja bedanya. Entah dia mau ubah dikit atau ubah banyak. Tapi brand identity-nya berubah apa enggak? Enggak misalnya. Itu enggak total anggapannya. Tetap biasa aja, cuma logonya yang berubah. Ini loh. Karena fokusnya ada sini tadi. Yang berubah hanya logo. Cuma di sini. Ini berubah apa enggak? Enggak kan? Ya wis. Walaupun dia berubahnya banyak besar Pak, tapi cuma logo yang berubah. Itu kecil, tapi sampai ini berubah. Ini di bagian mana? Brand identity, nomor 1 kan? 1 berubah, nomor 2 berubah apa enggak? Berubah juga, walaupun hanya K jadi Z. Tetap berubah semua, total artinya. Karena semuanya berubah.
walaupun terlihat kecil. Itu aja bedanya sebenarnya teman-teman. Tapi apakah harus kayak gitu ya? Karena kita masih mata kuliah, saya bilang sekali lagi, jangan ya. Minimal kalau brandingnya berubah yang besar juga visualnya. Tapi apakah salah? Enggak salah. Ya, tapi mumpung masih kuliah, belajar ya. Nanti kalau di luar silahkan. Ini kan sudah tak gambar, tak coret-coret lah, bukan gambar ini, coret-coret. Silahkan. Oke, bagus ya coret-coretannya ya. Estetik ya. Oke. Ya udah, ada lagi pertanyaan? Wah, kita lumayan lama ya untuk bertanya-tanya. Saya expect-nya jam 8 selesai ya. Ternyata lumayan, studi kasus ya. Saya suka studi kasus kok. Nggak apa, saya suka diskusi kok. Senang saya. Malah kayak gini saya senang. Ya, pertahankan ya. Jangan makin lama makin melempem nanti. Tanya aja. Kita sharing-sharing. Kayak tadi, contohnya yang apa? Makeup tadi. Makeup apa tadi? Skincare. Saya baru tahu sekarang setelah kalian ngomong kayak itu. Kan terbuka lagi kan. Oh iya ternyata gini. Oh ternyata gini. Kan kita sambil belajar juga sama-sama ya. Oh ternyata dia berubah. Nah tadi kembali ke PPT-nya ternyata sesuai. Tidak tidak apa? Branding-nya tidak apa yang tidak fleksibel tadi. Nggak bisa ke semua. Yang mobile itu apa? Transability yakin. Oh bukannya adaptability. Gitu ya. Perhatikan lagi PPT. Oh, transferability benar. Oke ya. Jadi, kalian tulis kasus, sekalian belajar. Oh, ternyata benar nih apa yang disampaikan. Jadi, itu maksud saya ya. Sekalian tanya, sekalian diskusi silakan sambil belajar. Kan tadi saya kasih contoh-contoh, ternyata ada contoh lain dari kalian. Nah, itu bagus. Saya suka kuliah yang seperti itu. Langsung studi kasus, nggak apa-apa. Oke ya? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Udah capek ya? Saya habis ini pulang ini mungkin koyok saya tambah kanan lagi kayaknya. Ini udah 5, mungkin sini 3 ya. Gak apa-apa, kita belajar. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, saya lupa ya, harusnya berdoa ya. Saya selalu mulai itu dengan doa sebenarnya. Tapi karena sudah nggak terlanjur ya, nggak usah doa ya, doa sendiri-sendiri aja. Ya teman-teman, untuk yang online, yang offline, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, nggak ada libur kan? Oh, soalnya ini, kita tanggal 25 itu sudah, tanggal 25 itu libur, 25 itu hari Rabu. Nah, hari Rabu itu karena pasti libur, dan saya lihat tanggalan, kayaknya 3 kali kita akan ketemu libur di hari Rabu. Jadi mungkin kuliahnya akan saya ganti dengan Discord, beberapa ya, penggantinya. Nah, nanti teman-teman yang online, yang offline, itu semuanya wajib masuk grup, supaya saya langsung kirimkan linknya nanti. Pak, saya nggak ngerti pakai Discord. Belajar ya. Zaman sekarang kok nggak ngerti. Cari di YouTube ya, cara pakai Discord gitu. Atau sekarang TikTok wes terserah. Ya, nanti kita bisa ganti. Itu aja ya teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih.